Halo Bu Guru dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ebenezer Sregar. Saya dari kelas 11 MIA 1. Saya bersekolah di SMA Negeri 17 Medan. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu materi di pelajaran kimia mengenai kesetimbangan kimia. Selamat menyaksikan. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai kesetimbangan kimia. Yang pertama, kita akan membahas apa pengertian dari kesetimbangan kimia. Kesetimbangan kimia sendiri adalah keadaan di mana seiring dengan berjalannya waktu tidak terjadi perubahan konsentrasi baik pada reaktan maupun produk meskipun reaksi masih tetap berlangsung. Keadaan ini hanya dapat terjadi pada reaksi yang reversibel atau reaksi dua arah, di mana senyawa dapat berperan sebagai reaktan maupun produk sehingga menghasilkan konsentrasi yang konstan. Nah, jadi reaksi yang reversibel itu adalah reaksi yang memiliki dua arah. Nah, reaksi yang reversibel adalah senyawa yang berperan sebagai dua fungsi, yaitu sebagai reaktan dan juga sebagai produk. Kesetimbangan kimia tercapai ketika laju reaksi maju sama dengan laju reaksi balik dan konsentrasi dari reaktan dan produk-produk tidak berubah lagi. Keadaan kesetimbangan kimia ini tidak dapat dipengaruhi oleh adanya penambahan katalis meskipun terdapat perbedaan waktu untuk mencapai keadaan yang setimbang. Kesetimbangan juga merupakan proses yang dinamis atau selalu berlangsung tanpa ada henti secara mikroskopis. Yang selanjutnya, kita akan mempelajari tentang konsep dari kesetimbangan kimia. Yang pertama, karakteristik kesetimbangan. Nah, karakteristik kesetimbangan yang pertama yaitu kesetimbangan kimia bersifat dinamis. Nah, apa yang dimaksud dengan bersifat dinamis? Yaitu reaksi terus berlangsung dari reaktan berubah menjadi produk, lalu kembali berubah menjadi reaktan lagi. Nah, contohnya itu ada pada reaksi berikut ini, yaitu AA reversibel dengan BB. Nah, ini maksudnya AA menghasilkan BB, tetapi juga sebaliknya BB menghasilkan AA. Nah, itulah reaksi yang reversibel atau reaksi yang memiliki dua arah. Nah, di sini A kecil dan B kecil itu sebagai koefisien dari setiap unsur ini. Sedangkan A besar dan B besar itu merupakan unsurnya. Nah, di sini ada dalam kurung G. Nah, G ini disebut sebagai gas dan di sini juga disebut sebagai gas. Karakteristik kesetimbangan yang kedua adalah laju reaksi pembentukan produk sama dengan laju reaksi pembentukan reaktan. Ini berarti laju reaksi sebelah kanan sama dengan laju reaksi sebelah kiri. Contohnya pada reaksi yang pada nomor 1, yaitu AA bereversibel dengan BB. Selanjutnya, karakteristik kesetimbangan yang ketiga adalah konsentrasi reaktan dan produk tidak berubah selama kesetimbangan. Contohnya pada reaksi N2O4 yang berbentuk gas bereversibel dengan 2NO2 yang berbentuk gas. Dengan N2O4 yang berbentuk gas tidak berwarna, sedangkan 2NO2 yang berbentuk gas berwarna coklat. Selanjutnya, karakteristik kesetimbangan yang keempat adalah kesetimbangan terjadi pada sistem tertutup. Contohnya, pada wadah yang terbuka terdapat air. Ketika air tersebut menguap pada wadah yang terbuka, maka molekul-molekul air akan keluar dari wadah tersebut sehingga terjadilah reaksi yang memiliki satu arah, yaitu hanya dari cair ke gas, karena wadah tersebut tidak tertutup. Nah, pada wadah yang terbuka tidak terjadi kesetimbangan kimia, karena reaksi yang terjadi adalah reaksi yang memiliki satu arah. Namun sebaliknya, pada wadah yang tertutup terdapat air. Ketika air tersebut menguap pada wadah yang tertutup,
maka molekul-molekul air akan tetap di dalam wadah tersebut oleh karena wadah tersebut tertutup. Nah, pada wadah yang tertutup ini terjadi kesetimbangan kimia karena reaksi yang terjadi adalah reaksi yang memiliki dua arah, yaitu dari cair ke gas dan juga dari gas ke cair. Selanjutnya, yang ketiga, kita akan membahas faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia. Seorang ilmuwan yang bernama Henry Louis Le Catellier pada tahun 1884 mengemukakan tentang faktor yang dapat mempengaruhi kesetimbangan kimia yang selanjutnya sering disebut sebagai asas Le Catellier. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Catellier, kesimpulan yang didapatkan adalah jika dilakukan suatu tindakan atau aksi pada suatu kesetimbangan, maka sistem yang diberikan tindakan tersebut akan memberikan reaksi yang mengurangi pengaruh dari aksi tersebut. Asas Le Catellier ini kemudian digunakan untuk dapat memanipulasi kesetimbangan kimia dari reaksi bolak-balik dengan tujuan untuk memperbanyak produk yang diinginkan. Adapun faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia diantaranya adalah: yang pertama, perubahan konsentrasi. Jika kita menggunakan asas Le Catellier, penambahan reaktan yang akan berdampak terhadap perubahan konsentrasi reaktan menjadi lebih tinggi akan menggeser reaksi ke kanan atau arah produk, dan begitu juga sebaliknya. Jika konsentrasi suatu zat ditambahkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke ruas lawan. Jika konsentrasi reaktan diperbesar, maka kesetimbangan bergeser ke ruas produk. Jika konsentrasi produk ditambahkan, maka kesetimbangan bergeser ke ruas reaktan. Jika konsentrasi reaktan diperkecil, maka kesetimbangan bergeser ke ruas reaktan. Dan jika konsentrasi produk diperkecil, maka kesetimbangan bergeser ke ruas produk. Yang kedua, perubahan suhu. Jika suhu dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi endoterm. Tetapi sebaliknya, jika suhu diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi eksoterm. Contohnya pada reaksi endoterm berikut ini. Karena nilai delta H-nya bernilai positif, perlu diingat bahwa tanda positif atau negatif pada delta H menunjukkan sifat pembentukan produk. Contohnya, jika ke arah produk, maka sifatnya endoterm. Tetapi, jika ke arah reaktan, maka sifatnya eksoterm. Jika suhu dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke kanan. Tetapi sebaliknya, jika suhu diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke kiri. Yang ketiga, perubahan tekanan dan volume. Pada kesetimbangan kimia, saat perubahan tekanan sistem terjadi, maka reaksi akan bergerak ke arah reaksi dengan jumlah mol yang sedikit. Hal itu terjadi karena pada senyawa berfase, gas perubahan tekanan diikuti dengan perubahan volume. Dalam penentuan ini, reaksi harus berada dalam keadaan stoikiometris, di mana koefisien senyawa pada reaksi sama dengan jumlah mol yang terlibat. Jika tekanan diperbesar, maka volume mengecil, dan kesetimbangan akan bergeser ke ruas koefisien paling kecil. Tetapi sebaliknya, jika tekanan turun, maka volume naik, dan kesetimbangan akan bergeser ke ruas koefisien yang paling besar. Contohnya, pada reaksi pembentukan NH3 berikut ini. Nah, total koefisien pada
ruas kiri, yaitu sebanyak 4, sedangkan di sebelah kanan sebanyak 2. Maka dapat disimpulkan, jika tekanan diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke kanan. Tetapi sebaliknya, jika tekanan turun, maka kesetimbangan akan bergeser ke kiri. Selanjutnya, yang keempat, kita akan membahas tentang tetapan kesetimbangan. Apakah yang dimaksud dengan tetapan kesetimbangan? Tetapan kesetimbangan atau disimbolkan dengan huruf K besar merupakan konstanta atau angka atau nilai tetap perbandingan zat ruas kanan dengan ruas kiri pada suatu reaksi kesetimbangan. Tiap reaksi memiliki nilai K besar yang khas yang hanya berubah dengan pengaruh suhu. Ada dua macam tetapan kesetimbangan, yaitu Kc dan Kp. Perbedaannya ialah Kc diukur berdasarkan konsentrasi molar zat-zat yang terlibat, sedangkan Kp diukur berdasarkan tekanan parsial gas-gas yang terlibat atau khusus fasa gas. Simbol Kc jarang digunakan. Ada beberapa simbol lain untuk Kc sesuai jenis reaksi kesetimbangannya, seperti K besar untuk reaksi kesetimbangan secara umum, Ka untuk reaksi kesetimbangan asam lemah, Kb untuk reaksi kesetimbangan basa lemah, Kw untuk reaksi kesetimbangan air atau water, dan Kh untuk reaksi kesetimbangan hidrolisis. Yang pertama, rumus tetapan kesetimbangan atau Kc. Rumus tetapan kesetimbangan Kc secara garis besar merupakan perbandingan atau hasil bagi antara konsentrasi molar zat-zat ruas kanan dengan konsentrasi molar zat ruas kiri yang dipangkatkan dengan koefisiennya. Karena fase padat atau S dan cair atau L tidak memiliki konsentrasi, maka kedua fase ini tidak dilibatkan dalam rumus tetapan kesetimbangan Kc atau diberi nilai sama dengan 1. Perlu diingat, tanda kurung siku merupakan simbol untuk konsentrasi molar zat. Jadi, ada rumus dari tetapan kesetimbangan Kc, yaitu rumusnya Kc sama dengan zat ruas kanan pangkat koefisien per zat ruas kiri pangkat koefisien. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama yaitu diketahui persamaan reaksi kesetimbangan sebagai berikut: 2S2O3 ditambah O2 bereversibel dengan 4SO2. Tentukan rumus tetapan kesetimbangan Kc untuk reaksi tersebut. Yang pertama, kita buat penyelesaiannya. Kita tulis dulu koefisien persamaan reaksi dari masing-masing senyawa dari reaksi yang diketahui. Yaitu, yang pertama, pada S2O3 koefisiennya sama dengan 2, kita tulis di sini 2. Yang kedua, pada senyawa O2 koefisiennya sama dengan 1, kita tulis di sini. Selanjutnya pada SO2 koefisiennya sama dengan 4, kita tulis di sini 4. Langkah selanjutnya langsung kita cari aja menggunakan rumus Kc, yaitu Kc sama dengan ruas kanan pangkat koefisien per ruas kiri pangkat koefisiennya. Jadi Kc sama dengan ruas kanan yaitu SO2 dengan koefisiennya 4, jadi SO2 pangkat koefisiennya 4 per ruas kiri yaitu S2O3 pangkat 2 karena koefisien dari S2O3 2. Selanjutnya dikali dengan O2 pangkat 1 karena koefisien dari O2 sama dengan 1. Selanjutnya kita dapat sama dengan SO2 pangkat 4 per S2O3 pangkat 2 dikali O2. Jadi inilah rumus tetapan kesetimbangan Kc untuk reaksi tersebut. Yang kedua, rumus tetapan kesetimbangan gas atau Kp. Apakah yang dimaksud dengan tetapan kesetimbangan gas atau Kp? Rumus tetapan kesetimbangan Kp merupakan perbandingan atau hasil bagi antara tekanan parsial atau Px,
zat-zat ruas kanan dengan tekanan parsial zat ruas kiri yang dipangkatkan dengan koefisien masing-masing. Hanya zat yang berfase gas yang diperhitungkan dalam rumus tetapan kesetimbangan Kp. Zat dengan fase selain gas atau S, L, dan Aq tidak dicantumkan dalam rumus tetapan kesetimbangan tetapi diberi nilai sama dengan 1. Terdapat rumus tetapan kesetimbangan gas atau Kp, yaitu Kp sama dengan tekanan parsial zat ruas kanan pangkat koefisiennya per tekanan parsial zat ruas kiri pangkat koefisiennya juga. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita membahas contoh soal dari rumus tetapan kesetimbangan gas atau Kp. Contoh soal yang pertama yaitu diketahui persamaan reaksi kesetimbangan sebagai berikut, yaitu 2SO23 tambah O2 bereversibel dengan 4SO2. Tentukan rumus tetapan kesetimbangan Kp untuk reaksi tersebut. Penyelesaiannya, koefisien persamaan reaksi kita tentukan koefisiennya dari masing-masing senyawa pada reaksi tersebut, yaitu 2 karena koefisien S2O3 sama dengan 2, 1 karena koefisien dari O2 sama dengan 1, 4 karena koefisien dari SO2 sama dengan 4. Selanjutnya kita langsung masukkan ke rumus Kp saja, yaitu Kp sama dengan 4SO2 pangkat 4 pangkat koefisiennya per 4SO2O3 pangkat koefisiennya juga pangkat 2 dikali PO2 pangkat 1. Jadi hasil dari Kp sama dengan PSO2 pangkat 4 per PS2O3 pangkat 2 dikali PO2. Demikianlah materi kesetimbangan kimia yang sudah saya ajarkan di dalam video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.